terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru PAMON, ujian kinerja PPG PAI BED 2 dalam jabatan 2024. Perkenalkan, nama saya Bungawali SPD. Saya adalah seorang guru PAI di SD Negeri 63 Ajalireng, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI BED 2 tahun 2024 di LPTK UIN Alauddin Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 29 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, SD Negeri 63 Ajalireng, Kabupaten Bone. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 6 dengan materi beriman kepada qada dan qadar. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar yang dipimpin oleh Temantak Arpandi. Silahkan maju. Doa sebelum belajar. Dilanjutkan dengan baca surah pendek, surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Silakan duduk kembali. Ya, kita memeriksa kehadiran hari ini. Yang pertama, Arpandi. Hadir, Bu. Ahmad Al-Fadil. Hadir, Bu. Ayatul Husna. Hadir, Bu. Nuraini. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah hadir semua. Sebelum kita lanjut ke pelajaran kita, sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional. Ya, berdiri semua. 1, 2, 3. Garuda Pancasila,
bisa dipahami pelajaran kita sebelumnya? Sudah. Ya, kita masuk ke materi kita hari ini tentang apa ini pelajaran kita? Indahnya ketetapan Allah, yaitu beriman kepada qadar dan qadar. Sebelumnya kita pertanyaan pemantik dulu. Pernahkah kalian berpikir bahwa kehidupan setiap orang itu berbeda-beda? Yang bisa jawab, tolong angkat tangan. Ya, anak putri. Ya, setiap orang memiliki pengalaman, latar belakang, dan perjalanan hidup yang berbeda-beda. Ya, betul. Yang kedua pertanyaan pemantik kita. Pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa matahari terbit dari sebelah timur? Siapa yang bisa? Tolong angkat tangan. Silakan. Angkat tangan. Pemantik yang kedua siapa? Yang bisa? Saya. Ya, silakan anak Nuraini. Fenomena matahari terbit dari arah timur telah menjadi perhatian banyak orang. Hal ini terkait dengan gerakan rotorasi bumi. Ya, itu. Kenapa matahari terbit dari timur? Kenapa tadi Bu Nuraini? Karena rotasi bumi. Kenapa? Gerakannya rotasi bumi beredar seperti itu, jadi mataharinya terbit di sebelah timur. Ya, lanjut tujuan pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini tentang satu, siswa mampu memahami qadar dan qadar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan jenis qadar dan qadar beserta dengan contohnya. Contohnya nanti kita bahas ini tentang apa itu makna qadar dan qadar. Ini makna beriman kepada qadar dan qadar. Sebelumnya kita membagikan dulu kelompok. Kelompok 1, Putri. Ya terusnya berlari ya kelompok tak. Kita bagi kelompok dulu ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Dan setelah kita akan dengar nanti. Kita akan tonton nanti video yang akan kalian saksikan di depan. Dan tolong disimak apa yang ada dalam video di atas. Kita akan tonton. Takdir memang kejam. Lagi nyanyi bang? Bukan, baca berita. Oh, iyalah lagi nyanyi, pakai ditanya. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesen martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, tuh tahu. Kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian ngeselin banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Gak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu. Ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang benar kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qadar. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu, Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah, tapi Bang Supri lah yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mu'alaq. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu, takdir yang tidak bisa dirubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan ke dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir mubrom, yang tidak bisa diubah oleh manusia.
Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir mu'allaq ya, yang bisa diusahakan manusia. Benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk, berusahalah dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas izin Allah. Bukannya malah putus asa dan malas-malasan, lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Iya ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Ya, setelah ditonton video tadi, apa yang kalian bisa petik dalam video tadi? Tentang kada dan kada, ada takdir situ, takdir mu'allaq dan takdir mubham. Nah, gitu. Yang untuk melanjut ke pelajaran kita ini tentang makna beriman kepada kada dan kada. Siapa yang bisa sebutkan apa arti kada menurut bahasa? Yang kalian ingat dulu tentang rukun iman dulu. Yang rukun iman kada dan kada termasuk rukun iman keberapa? 6. Ya, kalau iman itu apa artinya? Apa? Percaya atau yakin? Nah, terus apa nih? Lanjut. Iman kepada kada dan kadar merupakan rukun iman yang keenam atau rukun iman yang Terakhir ya. Terus apa ya, iman termasuk rukun yang berapa tadi bilang? Iman kepada kada dan kada? Berapa? Atau yang terakhir, next. Yang terakhir. Nah, itu iman, kita harus mengimani kada dan kada ini kada. Sebentar nanti kita ada kadar juga. Kadarnya apa artinya? Apa tadi pengertian dan kadar? Tadi ini kada, yang kadar tadi apa artinya? Kada menurut bahasa artinya apa? menurut bahasa Napadil. hukum, ketentuan, kehendak, pemberitahuan dan penciptaan. Penciptaan, sedangkan menurut istilah kada apa? Menurut istilah ada tulis. Kada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Sejak zaman azali. Nah, ini ada penjelasannya bahwa kalau menurut bahasa berarti hukum, ketentuan atau kehendak atau pemberitahuan dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah kada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Arti azali itu apa? Zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada juga disebut dengan apa lagi selain nama itu? Ketetapan. Coba sebutkan contohnya yang termasuk kada. Apa itu? Jadi pada Ya, nanti sasar. ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sebelum makhluknya tersebut diciptakan. Contoh, sebelum kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan batas umur kita jenis kelamin, rezeki, nasib kita dan lain sebagainya. Iya, kadang merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Adapun contoh kada sebelum kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagaimana berapa batasan umur kita meninggal, jenis kelaminnya sudah ditetapkan baik itulah perempuan atau laki-laki. Rezeki tak juga, nasib tak bagaimana ke depan lanjutannya. Adapun tadi mengenai kadar sudah, lanjut kita ke kadar. Apa pengertian dari kadar menurut bahasa? Kadar menurut bahasa. Ya, Narisna, silakan. Cara bahasa berarti kepastian, peraturan dan ukuran. Sedangkan menurut istilah qadar merupakan suatu kemudian dari qadar atau ketentuan.
tiba secara tiba-tiba. Apalagi ketika kita mengalami hal yang harus kita terima dengan ikhlas, dengan sabar, dengan keyakinan bahwa semua adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada di Al-Quran menerangkan tentang keadaan dan keadaan di Al-Quran surah Al-Hadid urutan kelima ayat 22. Nah, ini ada ayatnya. Ada hadis menerangkan bahwa sesungguhnya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lahul Mahfuz sebelum kami mewujudkan. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Itu hadis itu ada dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat ke-22. Jadi pengertian dari kada dan kada dapat kita pahami bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ataupun kejadian yang menimpa kita, baik itu nasib, apalagi rezeki, apalagi jodoh, apalagi kematian. Nah, itu haruslah kita terima dengan penuh keyakinan bahwa semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan
secara bersama-sama dengan kelompok tak. Adapun pengerjaannya akan ada tertera di sini. Aktivitas kelompok akan kalian selesaikan bersama kelompok dan insya Allah nanti didiskusikan bersama teman kelompok tak dan akan dipaparkan setiap kelompok. Silakan anggap diri. Nah, bekerja sama dengan kelompok tak. Bagaimana masih diskusikan apa yang kalian bisa diskusikan bersama teman tak? Silakan apa di situ? Sikapnya, bagaimana sikap tak di situ? Yang harus kita akan untuk kelompok 3. Sini Ki, kerjasama Ki dengan kelompok tak. Bagaimana ini? Apa yang kalian dapatkan? Nah, sudah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kalian dapatkan? Ya, bagaimana? Tuh,
Ya, ini hasil tanggapan dari kelompok 3. Tepuk tangan. Silakan duduk. Bagaimana perasaan kalian hari ini tentang pelajaran yang kalian dapatkan? Menyenangkan. Bagian mananya menyenangkan? Semuanya. Diskusi apa yang kalian dapati dari situ tentang apa? Tentang kadar. Ada kadar dan kadar. Ada takdir sebagai atas berapa? 2. Takdir apa tadi? Kata yang kedua? Malak. Ya, kita simpulkan pelajaran hari ini bahwa pelajaran hari ini tentang beriman kepada kadar dan kadar, yaitu termasuk rukun iman yang keberapa tadi kadar dan kadar? Nah, adapun kadar adalah apa tadi ketentuan siapa dari mana? Ketentuan Allah yang tidak bisa diubah. Nah, kadar adalah ketentuan yang bisa kita ubah. Dan adapun pelajaran selanjutnya, ya ini akan kalian kerjakan di rumah, dan begitu juga pelajaran selanjutnya yang insya Allah akan kita ketemu nantinya. Ini saya bagikan untuk oleh-oleh di rumah kita kerjakan. Ya, silahkan pegang untuk bekerja di rumah tak sebagai bahan PR tak. Ya. Setelah itu kita akhiri pertemuan Kak dengan membaca doa sesudah belajar yang dipimpin oleh teman Kak Sandi. Silahkan maju ke depan. Ya, doa sesudah belajar. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala